Ya, ketemu lagi untuk konten kali ini mau bahas tentang DS atau Dual Sword, tapi dengan gameplay yang agak berbeda. Gameplay ini biasa disebutnya Lunar Eclipse. Aku sendiri bukan yang nemu gameplay kayak gini. Gameplay kayak gini pertama kali kulihat yang main si Fazekas. Dia juga ada YouTube dan channelnya ini. Langsung ke channelnya aja, silahkan di subscribe. Soalnya ya aku lihat gameplay macam ini pertama kali kulihat ya dari si Fazekas ini. Cuma untuk build-nya dia belum di share. Aku sendiri nggak tahu dia build-nya gimana. Jadi ini ku share build-ku, maksudnya personal build dengan berbagai informasi yang ku dapat baik dari Phantom Library, dari Corin, terus juga dari tanya ke player lain. Itu aku menyerapnya, aku menerima informasinya seperti ini, seperti yang akan ku sampaikan. Jadi misal ada yang salah atau ada yang kurang, mohon dikoreksi. Langsung ke build skill. Ini pakai statnya Agi STR, tetap Agi STR, nggak pakai Dex. Walaupun lunar multiplayernya dari Dex, tapi tetap lebih enak Agi STR kok. Buffline-nya kayak gini, akan CR ya, soalnya kan Meteor nggak ada CR-nya, jadi butuh buat nutup CR. Regislate-nya ini kalau nggak main Aril nggak perlu spinning slash compress, diganti Persimony biar hemat Revita waktu pakai Saber. Kalau Phantom slash nggak ambil level 10 ya, atau nggak punya regisnya ya bisa pakai yang spinning slash compress tadi. Ya lanjut ke skill Stargem dulu. Ini nggak ada yang kepake sih, buat nggak ada yang nambah damage sih. Bushido ini cuma nambah MP 100 fungsinya. Nggak perlu regislate sih. Oh, recovery ini bisa ambil, tapi kalau nggak ambil ya nggak apa-apa. Terus hard hit ini nggak perlu ambil. Ini kalau kepake buat solo, buat interrupt 10 Warcry 10. Kalau nggak solo nggak usah ambil Warcry. Shift attack ini juga nggak usah diambil. Kalaupun ambil level 1 buat opener, karena kan Meteor nggak bisa ngetambel ya. Long range ini level 10, quick draw level 10, biar gacha MP 100 nya gacor. Deco level 10 buat AMPR. Terus magic skill impact ini buat apa? Buat sebelum pakai Saber. Kalau finale buat closer combo. Terus survival ini buat regen MP di luar battle, ini nambah 300 MP. Terus support skill ini paling ambil recovery ini kalau nggak punya Stargemnya. Lanjut ke dagger, ini nggak ambil. Battle skill kayak biasanya, aku ambil 10 semua 4 biji ini. Terus katana cuma ambil Sukuchi, nggak ambil Kairiki karena nggak punya regis Burning Spirit atau bara semangat. Terus juga Kairiki kan durasinya kecil ya, durasinya bentar banget kalau selain katana, jadi males rebuffnya. Dual Sword nanti dulu. Helper cuma ambil Quick Aura, kalau punya Stargemnya ya pakailah Stargemnya. Assassin skill Sicarius level 10 buat nambah 10% penet. Terus dark skill SH doang level 1 buat imun. Kalau nggak pakai nggak masalah sih SH-nya, kan udah ada Phantom slash. Dual Sword kayak biasanya level 10, Twin Slash level 10 sama Spinning Slash level 10 buat main Aril juga level 10. Soalnya kan ngaruh tuh Twin Slash sama Spinning Slash. Phantom Slash ini level 1 dulu boleh, kalau mau di level 10 juga nggak apa-apa. Tapi kalau Crossfire ini level 5 cukup kalau nggak pernah nge-parry. Aku juga nggak pernah nge-parry sih. Shadow Step-nya ini level 7 biar jadi 2 MP. Terus Shining Cross ini level 10 kalau mau main Blazing Shining Cross. Lunar level 10 jelas ini buat main damage-nya. Buat Twin Buster Blade atau TBB ini boleh ambil boleh nggak. Flash Blast level 10 buat buff weapon attack sama Hunus. Storm Reaper ini nggak perlu. Dual Sword Control level 10, Godspeed level 10, Saber Aura ini level 10. Terus Crash kan Saber ini harusnya level 10, cuma skill point kurang. Level 10 nya itu nanti nambah konstan semua skill ya, nambah damage semua skill lah.
Level 1 pun nambah, cuma gedean level 10. Terus lanjut ke combo. Untuk open battle ini kalau mau ngaktifin Sicarius, kalau PP mu butuh Sicarius, kalau nggak butuh ya Sicarius bisa dihapus. Kombonya diganti kayak gini. Ini kenapa terakhirnya impact, karena habis ini langsung mencet Saber Aura. Terus aerial cut kayak biasa, lunar kayak biasa, ini combo lunar. Terus ini buat apa namanya, rebuff. Tapi kalau misal solo bisa ditambah Warcry. Tagnya isi, terus tagnya yang belakang diganti konsekutif semua. Jadi habis nge-rebuff ini pencet Saber Aura. Terus shadow stepnya ganti ini kalau solo buat ngaktifin Sicarius. Kalau party ya pakai yang atas tadi. Lanjut ke equip. Ava dulu. Ini Ava ku ada 21% PP ya. Jadi kalau yang nggak punya bisa menyesuaikan. PP nya 21% dari Ava. Equip full 1S OAS Meteor, karena ada attack speed 50%, jadi nggak perlu pakai kurdu, karena kurdu main LRD nya mengganggu banget buat main lunar. Subweapon aku masih pakai Anif 8, kalau bisa sih Anif 9 di isi elemen Refine plus S. Terus untuk armor aku pakai ini DTE attack JDCR isi Meteor. Kalau mau 2 slot kayak gini juga bagus, DTE JDCR isi Meteor sama Usamochi. Kalau 1 slot ya kayak gini, atau 1 slot DTE JDCR juga nggak apa-apa, isi Meteora. Tapi pakai Kerato aku isi Jibril. Kalau PP mu kurang atau Ava mu nggak ada PP, bisa pakai Kerato yang isi Levina, isi Jibril tadi karena ada LRD nya, karena lunar kan LRD mainnya. Ring aku pakai ini, ada stability, ada CR, ada MP, isinya toys buat nambah CR sama motion. Kalau pakai Seahorse juga bisa, tapi ya harus nutup stability-nya. Seahorse CR-nya juga lebih gede kan, 20. Seahorse 2S sih, karena Purple Talisman ini 2 slotnya nggak ada. Kalaupun ada ya mahal paling. Ini aku main di 1 slot aja, jadi misal 2 slot bisa Seahorse isi Etoys sama Stellar 2. Bufflane aku cuma pakai Planet Oil sama Bambak. Pembahasan skillnya, yang pertama Saber Aura dulu. Saber Aura dan Crescent Saber. Untuk Saber Aura sendiri kan pakai 9 MP dan ini nggak bisa di combo. Makanya komboku rebuff itu belakangnya aku kasih impact buat ngurangin pemakaian MP buat Saber Aura ini. Nah, makanya pas aku bilang pas habis pakai combo ini langsung pencet Saber Aura, atau pas combo opening battle juga aku kasih terakhirnya impact, karena habis itu pasti pencet Saber Aura. Saber Aura ini efeknya yang pertama movement speed atau larinya car kita nanti double, jadi larinya kayak kesurupan. Terus attack speednya nambah 100%. Terus juga di level 10 Saber Aura ini nambah stack tiap 2 detik buat level 10 nya ya. Jadi makanya aku level 10in biar stacknya cepat nambah. Jadi untuk Saber Aura penjelasannya itu. Terus juga Saber Aura ini ada efek anti mati pas Saber Auranya aktif. Tapi efeknya pas kalau misal Saber Aura aktif terus kena damage, nanti buff Saber Auranya hilang. Maksudnya buff Saber Aura yang attack speed sama yang movement speed tadi hilang. Terus Saber Auranya nanti cooldown. Terus lanjut ke bagian Crescent Saber-nya. Oh ya, Saber Aura ini tadi juga ada buff nambah AMPR. Untuk lengkap nambahnya berapa bisa cek Corin aja atau cek Phantom Library. Terus untuk Crescent Saber ini kalau pas Saber Aura aktif, nanti skill Saber Aura itu tombolnya bakal berubah jadi merah, namanya Crescent Saber ini. Jadi kalau Saber Aura dipencet, nah itu nanti ada gambarnya berubah jadi warna merah, dan kalau dipencet itu nanti masuk ke mode Crescent Saber. Nah, Crescent Saber ini bisa aktif jika stack Saber Aura minimal 2 biji. Kalau kurang dari 2 biji nggak bisa aktifin Crescent Saber. Terus Crescent Saber ini efeknya
mengurangi setengah pemakaian MP di semua skill kecuali skill magic, jadi aman, nggak bakal keluar finale. Kalau dulu kan pas pak mode Crescent Saber spam combo malah cash finale karena MP finale juga dikurangin setengah, jadi tag combo smite-nya nggak fungsi. Tapi kalau sekarang nggak, sekarang finale nggak bakal keluar, jadi ngurangin semua pemakaian MP-nya. Makanya pas mode Crescent Saber itu pemakaian semua skill bakal dikurangin setengahnya, bukan dikurangin setengah MP bar, tapi dikurangin setengahnya. Jadi misal kayak Phantom Slash ini 4 MP, kalau pas mode Crescent Saber jadi 2 MP. Ini kan jadi 2 MP ya. Terus ini yang pertamanya 2 MP jadi 1 MP. Bahkan Decoy Shoot juga jadi 2 MP. Tapi yang udah 1 MP ya nggak jadi setengah MP atau 0, nggak, tetap 1 MP kalau yang 1 MP. Jadi ngurangin setengah pemakaian MP-nya. Terus juga di mode Crescent Saber ini dia juga anti mati. Tapi yang kepake atau kemakan misal kena damage itu yang kekuras habis MP-nya. Jadi misal damage yang masuk lebih kecil dari total MP, kan pemakaiannya gini. Tiap 5 damage yang masuk itu ngurangin 1 MP. 1 MP bukan 1 MP bar, jadi 1 MP. Jadi misal nerima 500 damage, ya yang kepotong MP-nya 100 MP atau 1 bar MP. Tapi misal damage yang masuk lebih banyak atau lebih gede dari total MP kita, itu kita nggak akan mati. Tapi resikonya MP kita habis. Terus buff Crescent Saber-nya ini langsung hilang saat itu juga. Keuntungannya kita nggak mati. Jadi kalau MP-nya kita banyak, terus damage yang masuk nggak begitu sakit, itu yang berkurang MP-nya. Tapi kalau MP-nya nggak cukup buat nahan damage-nya, buff Crescent Saber-nya hilang, tapi kita nggak mati. Terus juga Crescent Saber pas di mode Crescent Saber ini naikin skill konstan semua skill. Jadi skill damage dari semua skill bakal naik. Maksimal konstannya 200. Untuk hitungannya gimana bisa cek di Phantom Library atau di Corrin. Terus Crescent Saber ini pas di mode Crescent Saber itu juga nambah critical rate. Untuk level 10-nya itu nambah 100 critical rate. Level 1 itu nambah 10 critical rate. Jadi benefitnya banyak banget. Juga Crescent Saber kan ada durasinya. Durasinya itu berdasarkan stack Saber auranya. Kayak Saber aura kan pas dipencet nanti ada stacknya kan. Tiap 2 detik, karena level 10 ya, tiap 2 detik nanti nambah 1 stack, 2 stack, 3 stack. Begitu terus. Dan pas mode Saber aura nanti HP kita berkurang. Sebelum HP-nya habis, pakai Crescent Saber-nya. Nanti durasinya kalau nggak salah maksimal 30 detik. Kalau lebih pastinya bisa cek di Corrin atau Phantom Library. Jadi stack dari Saber aura fungsinya buat durasi Crescent Saber-nya. Jadi Saber aura aktif, HP kita kekuras, sebelum HP kita habis, pencet Crescent Saber-nya. Jadi nanti bisa dapat sekitar 22 detikan. Kalau kita pakai heal konsum nanti bisa sampai di atas 25 detik kayaknya ya. Tapi untuk durasinya pastinya berapa, buat berapa stack dapat berapa lama durasi Crescent Saber-nya bisa dicek di Corrin atau Phantom Library. Selain benefit dari Saber aura yang tadi, Saber aura ini juga punya efek kayak anti mati. Jadi meskipun nggak makan resist, terus HP-mu kecil, kalau pakai Saber aura itu nggak bakal mati. Contohnya ini pas nggak pakai Saber aura, kena AoE merah Mimyu, langsung tewas di tempat. Sedangkan kalau pakai Saber aura itu nggak bakal mati. Jadi meskipun main lunar ini riskan karena nubruk-nubruk, karena adanya Saber aura ini tetap aman. Kena hitbox pun aman, asal Saber aura aktif. Jadi kalau pas Saber aura aktif kena damage aman, tapi nanti Saber auranya cooldown, sekitar cooldownnya 15 detikan. Terus juga kalau pas Saber aura aktif kena damage, itu nanti decoy shot-nya juga hilang. Jadi decoy shot yang udah kita pasang itu bakal hilang. Ya emang kita nggak mati terus, tapi Saber auranya cooldown, decoy shot-nya juga
ikut hilang. Bisa dilihat kan, deco shotnya nggak ada. Jadi padahal tadi kan udah pasang, ini nggak ada karena kena damage itu tadi. Jadi selama Saber Aura ini aktif, ya nggak perlu takut kena damage. Toh kena damage pun nggak mati. Selain Saber Aura, ada juga di mode Crescent Saber atau Saber Aura yang merah ini kan, Crescent Saber. Di mode Crescent Saber ini sama juga ada anti mati. Jadi kalau kena damage nanti yang kepakan MP-nya. Jadi MP-nya bisa langsung habis kalau pas mode Crescent Saber. Jadi nggak mati, tapi MP-nya langsung kekuras habis. Meskipun MP-nya tinggal dikit juga sama. Saber Aura ini, Crescent Saber ini bakal nguras MP tapi nggak akan mati. Damage yang masuk cuma 1. Jadi walaupun MP-nya kecil, tetap aja nggak mati. Tapi 1 kali damage doang ya. Jadi misal ada damage yang lebih dari 1 kali ya mati. Lanjut ke skill utamanya, yaitu Lunar. Karena emang DS ini mainnya Lunar ya. Ya ini main aerial tetap oke kok, tetap oke. Bisa lihat buat main aerial bisa lihat di video yang ini. Link dari videonya aku taruh di deskripsi. Untuk main Lunar ya tentu saja ambil Lunarnya level 10. Lunar ini multiplernya dari Dex, dari stat Dex multiplernya. Cuma statku tetap AG STR. Kenapa? Kenapa AG STR padahal multiplernya dari Dex? Perbedaannya sendiri, kalau yang sekarang itu multipler Dex-nya nggak segede dulu. Kalau yang dulu angkanya berapa aku nggak tahu, soalnya kan ya pas dulu aku nggak main Lunar. Buat yang sekarang, multipler Lunar itu tanpa stat Dex sama sekali, itu multiplernya 10. Kalau pakai Dex 247, jadi misal mau build Agi Dex 247, itu multiplernya 11,2. Kalau Dex 500, itu multiplernya 12,5. Jadi misal main Dex 500 dengan tanpa Dex itu selisihnya cuma 2. Cuma 2 biji doang, cuma selisih 2. Makanya aku pilihnya Agi STR, tetap Agi STR, karena stat Agi dan stat STR itu nambah semua yang dibutuhkan DS, attack, sub stability, ASPD dan lain-lainnya. Sedangkan Dex cuma nambah attack sama stability. DS butuh banget sub stability, karena sub stability DS ini yang nambah damage. Jadi stability penting nggak? Penting. Jadi misal substability ketutup, otomatis stability udah pasti ketutup. Main stability-nya. Main stability ini fungsinya sama kayak DPS lain, buat naik turunnya damage. Jadi misal main stability-mu 80%, nanti damage-mu, katakanlah damage-mu 1M, stability-nya 80%. Itu nanti damage-mu naik turunnya antara 80% sampai 100%. Atau kalau misal damage-mu 1M tadi 800k sampai 1M, naik turunnya segitu. Tapi substability ini fungsinya beda dan cuma dimiliki oleh Dual Sword. Substability ini fungsinya buat nambah total damage atau total attack. Jadi dengan rumus attack plus sub attack dikali substability. Jadi misal damage-mu 1M, substability-mu 100%, nanti 1M ini bisa lebih dari 1M dari tambahan sub attack-nya itu. Kalau soalnya sub attack kan masuknya berdasarkan substability-nya. Kalau substability-nya 100%, otomatis sub attack-nya masuk 100%. Itu yang bikin damage atau attack DS ini gede dari substability-nya. Main stability cuma buat naik turunnya damage. Jadi stability nambah damage cuma buat job DS ini. Untuk buildku ini sendiri yang low budget banget ini, itu substability-nya dapat 92%. Jadi dapat bonus dari sub attack-nya 92%. Jadi kalau ada budget lebih, kejar substability sampai 100%. Jadi pemahaman tentang stability DS itu. Jadi makanya tetap Agi STR atau STR Agi kalau mau main Lunar ini. Stat Dex-nya soalnya ngaruhnya cuma dikit banget.
lunar ini damage-nya masih hunus atau unseat. Masih tetap unseat kok, masih tetap unseat. Dan juga pro rate-nya fisik untuk lunarnya. Tapi yang diandelin nggak cuma lunarnya, tapi Rain Sword-nya juga. Rain Sword itu keluar kalau lunarnya ditarik, analognya ditarik ke belakang. Jadi nanti habis nubruk, habis lunar, analog tarik ke belakang, cara kita mundur ke belakang. Nah itu nanti keluar hujan-hujan hujan-hujan pedang. Hujan-hujan pedang itu damage-nya nggak hunus sih itu, tapi terpengaruh LRD. Jadi itu terpengaruh LRD, pro rate-nya dia magic. Tapi kalkulasi damage-nya ikut pro rate fisik. Tapi hasilin pro rate-nya magic. Ini sendiri punya 2 pro rate. Nubruknya itu fisik, pas ditarik ke belakang pada hujan-hujan pedangnya itu magic. Terus juga combo ini aerialnya ini kan magic. Aerial fisik itu buat yang ini. Kalau combo ini dan kita arahkan analognya ke depan, itu nanti keluar additional damage aerial dan itu baru fisik. Jadi combo aerial kayak gini, ini magic, ini magic. Begitu analog ke depan itu baru fisik. Misal spinning slashmu nggak kena bos, berarti yang masuk pro rate-nya ke bosnya cuma ini magic dan analog ke depan fisik. Jadi satu magic, satu fisik. Sedangkan untuk lunar ini magic udah pasti kena kan, ini magic. Nubruknya ini fisik. Begitu ditarik ke belakang itu magic lagi. Jadi magic, fisik, magic. Terus kan dikasih tambahan phantom slash pencet manual. Phantom slash itu fisik. Jadi magic, fisik, magic, fisik. Total pro rate yang dihasilkan 0. Sama kayak aerial. Sama persis sama kayak main aerial cut. Kecuali aerial cut-nya spinning slash-nya dikenain ke bosnya. Itu baru 2 pro rate magic, 1 pro rate. Terus juga lunar yang hujan-hujannya itu ada recover MP. Ini MP tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pakai kombonya. MP-nya ke recover balik. Itu sekitar 300 sampai 400 MP. Jadi pakai combo ini, makanya MP-nya nggak habis-habis. Karena ada recover MP dari hujan-hujannya. Terus fungsi phantom slash ini apa? Fungsi phantom slash ini biar nggak ngeden. Maksudnya biar nggak ngeden gini. Bentar, pasang decoy dulu biar enak pas pakai phantom slash. Nah kalau ditarik gini kan ada kayak animasi delay-nya lemot kan, kayak ada goyang-goyang lemot gitu. Tapi kalau dipencet phantom slash, nah jadi lunar eclipse bisa langsung spam lagi. Nah kalau ini mau spam lagi nggak bisa, ke delay, ada delaynya. Jadi paham kan fungsi phantom slash di sini, paham kan? Buat cut animasi doang. Jadi phantom slash nggak harus level 10, orang damage-nya juga kecil banget. Pakai Regislet juga damage-nya kecil, dapat breath full buff pun damage phantom slash-nya ini kecil. Makanya phantom slash level 1 pun cukup, nggak perlu level 10. Karena yang diandelin bukan damage phantom slash-nya, tapi damage dari lunar, baik lunar nubruknya dan lunar hujan-hujannya. Lunar hujan-hujannya itu lumayan sakit. Karena dia juga ada bonus PP 50% buat di level 10. Untuk lunar hujan-hujannya ya, bukan lunar yang nubruknya. Lunar yang nubruknya nggak ada bonus PP-nya. Jadi misal ini ditambah pakai Crescent Saber, makanya MP-nya bisa full terus. Soalnya Crescent Saber kan ngurangin pemakaian MP setengah ya. Bentar, ngisi stack sabernya dulu. Aktifin Crescent. Ini mau di spam, MP-nya kan jadi hemat. Jadi pemakaian MP-nya sama MP recovernya bisa imbang atau bahkan lebih gede MP recovernya. Makanya pas begitu spam gini loh, kok MP-nya full terus? Ya full terus, orang ada recover MP-nya. Nggak cuma ngandelin AMPR dari decoy. Jadi ini pun AMPR cuma dari buffline doang, nggak ada stat AMPR dari kristal ataupun equip. Ini misal itu nggak pakai decoy sama sekali. Spam gini pun tetap enak. MP-nya nggak habis-habis. Decoy-nya itu nggak kena ya. Itulah alasan kenapa
pakai lunar lebih enak. Spam MP-nya nggak habis-habis, apalagi main Crescent Saber. Alasan utamanya itu. Terus juga damage-nya pun walaupun nyicil dikit-dikit tapi berimbang dengan aerial cut. Nah, untuk cara pakai kombonya, aktifin dulu Saber Aura. Jangan lupa decoy sih biar lebih enak. Combo yang tadi, tarik ke belakang langsung Phantom Slash. Tarik ke belakang Phantom Slash, unlock ke kanan atau ke kiri. Combo tadi unlock ke belakang Phantom Slash, unlock ke kanan atau ke kiri. Unlock kanan atau kiri ini fungsinya buat cancel Phantom Slash-nya. Dan juga kan di combo ini main-main kayak gini kayak nggak kelihatan kan jar kita. Jadi kayak jarang kelihatan, kayak mainnya kayak demit, kayak setan kan. Nggak pernah kelihatan combo goib, gameplay goib kan. Soalnya sering banget Phantom Slash. Terus juga kalaupun kena damage, Crescent Saber sama Sabernya ini sangat membantu. Terus yang terakhir untuk Lunar ini damage-nya kan Hunus ya. Terus juga dia LRD. Kenapa LRD? Karena bonus damage-nya dari jarak cast-nya. Nah, jarak case-nya ini kan tiap kita balik ngeluarin Rain Sword-nya itu kan jaraknya 8 meter, itu masuknya LRD. Jadi bonusnya dapat dari LRD sama bonus. Kecuali mau repot-repot agak maju gitu kan, agak habis gini maju dikit. Nah, gini main SRD, cuma kan repot ya, lebih enak LRD. Jadi untuk build Lunar ini fokusnya LRD sama bonus. Jadi apakah build ini bisa di copy 100% walaupun nggak punya stat Ava? Bisa. Jawabannya bisa. Tanpa stat Ava pun bisa copy build ini. Tapi ya itu, topi misal Kratu ya diisinya Levina bukan Jibril karena butuh nutup penet. Kalau ada budget lebih, bisa ringnya 2 slot ditambah Stellar buat nutup penet. Jadi untuk tanpa stat Ava dan Jibril diganti Levina itu masih dapat 90% penet, masih lumayan enak. Tapi alangkah baiknya kalau ada budget lebih dan cocok sama gameplaynya, 2 esin lah. Jadi buat build ini yang penting punya OHS Meteor, karena biar nggak pakai Kurdo. Yang kedua bisa nutup penetrasinya, yang ketiga bisa nutup CR-nya. Terus juga jangan lupa tutup stability-nya, sub stability. Jadi CR cukup, PP cukup, sub stability minim 90%. Kalau emang minim banget, nggak punya budget banget ya 90% itu minim. Kalau ada budget ya naikin sampai 100%. Jadi biar build-nya lebih maksimal. Setelah 3 itu ketutup semua, baru kejar Hunus, kejar LRD, atau enggak ya di balance antara LRD dan SRD biar bisa main aerial cut juga. Karena dengan build ini main aerial, main lunar bisa semua, tinggal menyesuaikan kristalnya mau SRD atau LRD. Dan untuk yang terakhir, setelah melihat video ini, masihkah mau main aerial atau tertarik main Lunar Eclipse? Keputusan ada di tanganmu, karena di Toram ini diberikan kebebasan untuk mau build seperti apa dan dibebaskan mau gameplaynya seperti apa. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.